azan salah melanjutkan, yaitu kelanjutannya poin berikutnya daripada syarat-syaratnya azan, yaitu bahwa orang azan itu ayyakuna bil lughatil arabiyyah. Sudah sebenarnya orang azan harus dengan bahasa Arab. Azannya itu dengan bahasa Arab. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh Allah maha besar, Allah maha besar. Enggak boleh, harus bahasa Arab, harus bahasa Arab. Kemudian ayyakuna musliman fala yasihu adzan al-kafir. Orang yang azan itu harus orang muslim, bukan orang kafir. Bukan orang Nasrani, bukan orang Nasrani langsung azan ya. Kecuali sudah mu'alaf. Dan hebatnya itu biasanya kalau ada orang mu'alaf dikala semua itu orang yang Islam tidak lahir. Karena bagaimana baru sadar dikala semua itu. Jadi syaratnya azan adalah salah satunya yaitu harus orang Islam yang azan, harus orang Islam. Kemudian berakal. Tidak boleh kalau yang syau azan al-majnun. Orang azan nggak boleh yang orang gila. Orang gila nggak boleh azan. Orang setengah-setengah yang kalanya nggak boleh, jangan itu dicegah, itu ditarik. Nanti kebalikan dia. Harusnya azan malah yang dia nyanyi, yang dia bunyikan malah lagu-lagu. Artinya nggak boleh orang azan. Atau anak kecil wala sabrin mumayyizin wa ghairu mumayyizin. Anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum bisa pakai baju sendiri, yang belum bisa cebok sendiri, umur berapa kali itu, yang belum bisa pakai baju sendiri, belum bisa cebok sendiri, itu nggak boleh azan, nggak sah azannya. Nah sekarang kalau anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz itu anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu boleh hukumnya makruh azan. Makruh azannya itu makruh. Ya makanya lebih baik ini sajalah orang dewasa. Setidaknya sudah balik umur 15 tahun untuk laki-laki itu. Baliknya laki-laki itu umumnya umur 15 tahun. Minimal itu umur 15 tahun boleh azan. Boleh itu minimal. Tua sekali juga boleh, kalau bisa jangan, kasihan terputus napasnya. Kemudian adalah az-zukuro. Fala yasihu adzanul unsa wala unsa. Lelaki yang azan itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan azan. Banci juga nggak boleh. Adzanul unsa. Orang banci azan nanti lembek dia. Lagunya itu lembek sekali dia dilakukan. Lain-lain lagunya, lain-lain. Nanti azan sambil bawakan cari begituan. Ada lagu itu yang namanya banci. Jadi harus laki-laki, harus setidaknya itu harus balik umur 15 tahun dan harus Islam, pakai bahasa Arab. Terus kemarin itu yang sudah dibahas, antakuna kalimat atau mutawaliyatan. Bihasil yang sudah banyak disebut ditawin atau kalimat kasiri. Harus kalimat mutawaliyah, harus orang azan itu harus terus menerus. Maksudnya jangan berhenti, jangan ada berhenti yang lama sekali. Jedanya banyak, Allahu akbar, jeda. Tapi jedanya ini jangan terlalu lama sekali. Sementara orang azan bawa handphone di sakunya tuh, terus asyhadu an la ilaha illallah, terus handphonenya bunyi, diangkat handphone. Halo bro, ada bro, di mana kau? Di masjid. Apa kamu bikin? Lagi azan ini. Lagi azan, belum selesai azan. Kenapa angkat telepon? Itu nggak sah, azan itu harus diulangi lagi. Nggak boleh seperti itu. Azan itu harus mutawali ya, terus menerus. Jedanya itu harus ada jedanya, tetapi jangan terlalu lama. Dan nggak boleh dengan jedanya itu sambil ngobrol, sambil nelpon malah itu aneh sekali. Kecuali ada orang yang tanya sesuatu barang di masjid yang darurat, dia harus jawab. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Tadi Pak sebentar, kita tahu handphone saya itu penting sekali. Nah, terus azan lagi itu boleh, baru boleh kalau sekedar itu. Tapi kalau angkat telepon lama-lama itu ya sudah. Yang bertanya yang salah. Itu yang bertanya juga itu yang nggak beres itu. Kasih selesai dulu, begitu. Terus kemudian yang tentang azan lagi adalah ayakuna jahron. Orang azannya harus dengan suara yang keras. Illa idza adzina li nafsihi wa kana khaliyan fala yusdaru alaihi illa sami'a nafsihi.
Yang namanya azan harus keras, kecuali mau sholat sendiri. Sholat sendiri di rumah apa masih sunnah azan itu, nambah-nambah pahala. Tapi azannya cukup diri sendiri saja yang dengar. Jadi mau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dirinya sendiri saja yang dengar gitu. Tapi kalau di masjid, di musola harus pakai speaker pengeras suara. Kemudian itu tentang syarat-syaratnya adan supaya sah. Tadi kan sudah diterangkan semua, harus muslim, balik, setidaknya sudah pakai pakaian sendiri, terus sehat akalnya, terus harus laki-laki, terus harus kalimat bahasa Arab, terus jedanya jangan terlalu lama. Itu syarat supaya sah azannya. Kemudian sunnah-sunnah azan. Poin berikutnya pembahasan tentang sunnah-sunnah azan. Yang pertama adalah ayatun muadzin mutatahhiran minal hadatsain. Sunnahnya azan, yang azan itu harus mutatahhiran minal hadatsain, suci dari dua hadas kecil atau sudah hadas besar. Orang azan harus punya wudu. Orang azan harus punya wudu, terbebas dari hadas kecil. Kalau wudu kan terbebas harus kalau namanya wudu itu membebaskan diri, mensucikan diri dari hadas kecil. Kalau mandi wajib untuk membebaskan diri dari hadas besar. Jadi nggak boleh azan, maksudnya azan itu harus sunnahnya itu punya wudu. Meskipun kalau tidak punya wudu itu boleh, tapi makruh. Ada azan tapi hukumnya makruh, ya nggak dapat pahala, malah dibenci. Yang namanya makruh itu maksudnya tidak disukai oleh para malaikat, apalagi Allah SWT begitu. Jadi harus dengan kondisi suci dari harus punya wudu lah, harus punya wudu, punya wudu, itu kesunahannya. Meskipun sunnah. Kalau misalkan ada suatu darurat dan sudah lewat waktu sekali, dia baru airnya kosong, sementara mengisi baru sudah lewat 5 menit, hampir 10 menit. Nggak apa-apa, azan saja dulu. Nanti selesai azan baru wudu. Nah itu mungkin diperbolehkan. Tidak ada alasan yang mendesak. Kalau tidak ada alasan seperti itu ya tidak diperbolehkan, makruh maksudnya. Sunnahnya itu harus punya wudu. Ayatun ayyu'adzina bimakanin murtafi'in. Sunnah azan berikutnya adalah azannya itu harus di tempat yang tinggi. Ini nisbat bagi zaman dulu, belum ada speaker. Maknanya zaman dulu itu Bilal bin Rabah kalau azan pasti naik Ka'bah, naik di atas Ka'bah. Itu ada pernah saya lihat filmnya itu naik di atas Ka'bah. Kalau orang Jawa atau yang lain mungkin itu dulu masih itu ada menaranya. Menara itu tempat untuk azannya muazzin. Waktu dulu belum ada sound speaker. Tapi menurut ulama kontemporer, ulama sekarang nggak perlu lagi ini, maksudnya kesunahan yang sudah dihapus, sudah mansuh, sudah dihapus kesunahannya. Karena sekarang sudah ada keringanan, yaitu sudah ada speaker. Jadi nggak usah naik tinggi-tinggi ke atas atap atau ke menara. Pakai speaker saja sudah mencukupi, sudah mencukupi. Jadi pada intinya adalah untuk memperdengarkan suara supaya lebih luas begitu. Kalau orang tinggi kan geraknya tinggi kan lebih didengar. Tapi kan sekarang sudah ada speaker, sudah dipermudah. Kemudian sunnahnya lagi ayakuna qa'iman ila al-'idri. Orang azan harus berdiri. Sunnah berdiri orang azan, kecuali ada uzur. Tidak ada yang bisa azan sambil dia, padahal dia lumpuh sambil duduk, yang tidak apa-apa. Di kursi roda tidak apa-apa. Kan cuma sunnah. Berdiri itu cuma sunnah. Kalau ada orang sambil duduk di kursi roda, jangan dimarahi karena itu cuma sunnah. Azan cuma sunnah. Jadi sunnah itu artinya lebih afdal adalah untuk berdiri. Kemudian kesunahan berikutnya adalah sekali tadi harus suci dari hadas kecil, harus punya wudu, harus memperkeras suara, harus berdiri. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ayakun mustaqbilan qiblah, harus menghadap kiblat. Orang azan ya harus menghadap kiblat, jangan menghadap ke yang lain. Di sini kecuali illa fi hayalas sholat, kecuali lafaz hayalas sholat. Kalau sementara mengucapkan hayalas sholat, itu sunnahnya itu dibelokkan hayalas sholat ke kanan. Setelah di hayalas sholat, nanti hayal falahnya ke kiri. Ya hayal falahnya ke kiri. Jadi sunnahnya.
Jadi kalau hayal falah itu hayal sholat ke kanan, serong ke kanan, hayal falah 2 kali ke kiri. Itu sunahnya. Di samping sunnah menghadap kiblat, kecuali kita yang tadi 2 itu. Terus kemudian adalah at-taswib di adzan subhi. Sunnah juga at-taswib, menambahkan kalimat taswib di dalam adzan subuh, yaitu ayaqula ba'da hayal falah as-shalatu khairum minan naum. Ini sunnah. Kalau adzan subuh dikasih as-shalatu khairum minan naum. Tapi kalau orang mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, ini jangan lama-lama. Jangan as-shalatu khairum minan naum. Naumnya lama, jadi malah nambahin orang yang tidur. Begitu. As-shalatu khairum minan naum, malah kalau bisa dikentang. As-shalatu khairum minan naum, gitu. Supaya kaget semua orang, Bang. Begitu. Jadi intinya jangan dikasih lama kalau yang naum. Kata dia saya, jangan dikasih lama. As-shalatu khairum minan naum, begitu. As-shalatu khairum minan naum. Jangan karena lagunya dia punya suara enak, cengkoknya tajam sekali, dia kasih cengkok-cengkok begitu, makanya nggak enak yang sementara tidur. Bagaimana naum? Mereka nanti dengarnya cuma naum itu tidur. Oke, paling tidur saja saya. Jadi dipendekkan naum itu. Ini sunnah. Artinya sunnah. Jika lupa, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salat khairuman belum tadi. Padahal salat subuh tidak perlu diulang karena sunnah. Bacaannya menepati sunnah azan. Nggak usah diulang. Kecuali kalau itu kebalik-balik hayal falah, hayal sholat, itu terkadang itu kebalik-balik itu 2 itu yang kasih bingung itu. Nah itu harus diulang itu malah. Atau kurang dari asyhadu alla ilaha illallah langsung hayal sholat, lupa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus diulang, harus diulang itu karena batal azannya. Kalau ini kan as-shalatu khairum minan naum, ini sunnah ketika sholat subuh. Karena apa? Rahasianya? Ya, karena as-shalatu khairum minan naum itu tambahan dari Nabi sendiri. Ketika Abu Hurairah berkata, nanti kalau sholat subuh ditambahkan as-shalatu khairum minan naum. Tapi kalau yang lain, ini langsung wahyu dari Allah. Kan kemarin diceritakan bahwa sejarahnya azan itu dulu ketika Nabi mau pertama sholat, Nabi bingung, ini untuk mengundang orang sholat itu pakai apa nih? Pakai lonceng mirip dengan Nasrani, pakai gong mirip dengan agama yang lain, pakai apa ini? Pakai lonceng mirip Nasrani. Hampir Nabi mau menggunakan lonceng, meskipun di situ malu Nabi dengan agama Nasrani itu, maksudnya harus beda gitu. Jadi sementara musyawarah begitu pakai apa ini? Sementara itu musyawarah dihentikan, terus pada pulang ada salah satu sahabat yang tidur, namanya sahabat Abdullah bin siapa kemarin saya ragu. Intinya sahabat Abdullah tidur mimpi ketemu dengan orang yang bawa lonceng. Ada orang bawa lonceng dibunyikan sambil jalan di tengah jalan. Kata sahabat Abdullah, Pak, kita mau jual kah itu lonceng? Kenapa enggak? Enggak, mau saya beli, saya gunakan untuk memanggil orang sholat. Karena kemarin ada musyawarah begitu. Kata orang yang bawa lonceng dalam mimpi, jangan kau gunakan ini pakai sholat, untuk mengundang orang sholat. Saya kasih tahu sesuatu yang lebih mulia daripada lonceng ini. Ini untuk mengundang orang sholat. Dengarkan, hafalkan kata seorang itu dalam mimpi. Ini Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pokoknya dapat azan sampai selesai. Akhirnya dia langsung terbangun, langsung lari ke Rasulullah, langsung diceritakan kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, saya baru mimpi jelas sekali. Saya ketemu sama orang yang bawa lonceng, saya mau beli, dia bilang jangan pakai lonceng memanggil orang sholat, pakai lafaz ini saja. Lalu sahabat Abdullah menceritakan kepada Rasul, diterangkan lafaznya dari Allah Akbar sampai selesai. Kata Nabi, innaha la ru'ya shadiqah. Ya, apa yang kamu mimpikan sebenarnya itu adalah wahyu dari Allah, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan melalui kamu. Tidak lama begitu, sahabat Umar bin Khattab datang lagi. Saya baru mimpi. Apa mimpi? Saya ketemu orang bawa lonceng, mau saya beli. Saya bilang untuk mengundang orang sholat, saya diajarkan bagaimana bunyinya. Sahabat Umar bin Khattab dibunyikan lagi dari Allah Akbar sampai selesai.
dibilang apa? Dibilang Nabi, kamu ketinggalan sudah dulu ini. Jadi kedua-duanya itu mimpi sahabat dekatnya Nabi mimpi dengan mimpi yang sama. Makanya jangan sepelekan mimpi. Terkadang kita ketika menemui kebuntuan atau apa, bisa kita memohon ilham kepada Allah SWT melalui mimpi dengan cara tidurnya ya berdoa, ya Allah, saya ini bingung sudah mentok saya ini caranya menghadapi masalah ini. Saya mohon petunjuk dari kamu, dari engkau, melalui apapun, salah satunya melalui mimpi. Siapa tahu bisa memberi bantuan kepada saya. Itu bisa sekali. Harusnya suatu yang penting jangan asal tidur, gitu. Jangan asal tidur. Harus zikir dulu sebelum tidur. Harus zikir dulu. Jadi apa tadi ya? Oh iya. Ini tentang apa as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum itu tidak ada di pesan waktu mimpi, itu tidak ada as-salatu khairun minan naum, tidak ada. Makanya ini dianggap sunnah karena tidak ada di dalam mimpi itu tidak ada lafaz as-salatu khairun minan naum. Nabi saja yang ketika di orang subuh paling berat ini, makanya harus ditambahi as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, begitu kan. Kalau orang Arab pasti mengerti artinya. Kalau orang Kolang belum tentu mengerti artinya. As-salatu khairun minan naum paling satu orang, dua orang yang mengerti artinya as-salatu khairun minan naum. Jadi sunnah menampakkan as-salatu khairun minan naum ketika sholat subuh. Sunnah berikutnya adalah ayat ana asba'ihi. Sunnah kalau